أشهد أن لا إله إلا الله. Seperti sudah menjadi sebuah adat atau tradisi, jika pasukan Islam berhasil menguasai sebuah wilayah, maka bangunan yang pertama dibangun adalah jami atau masjid. Dinamika sebuah peradaban selalu diwarnai oleh peninggalan-peninggalan bersejarah di dalamnya. Jami Zaituna merupakan salah satu warisan peradaban yang masih berdiri tegak di negeri Tunisia. Sentuhan dinasti-dinasti besar telah menghiasi setiap segala penjuru sudutnya. Prasasti-prasasti yang tertulis merupakan risalah dari para syuhada yang telah gugur dalam membangun peradaban Islam. Setelah menaklukkan Ifriqiya dengan berhasil membangun kota Kairouan, pasukan Islam melebarkan sayap untuk menaklukkan pasukan Kartaj di Tunisia. Jami Az-Zaituna merupakan simbol dari keberhasilan ditaklukkannya wilayah Kartaj dengan menguasai kota Tunis. Asal-usul penamaan Jami Az-Zaituna pun menjadi perdebatan, namun tidak terlalu signifikan karena merujuk terhadap 2 poin. Yang pertama adalah bahwa terdapat satu pohon zaitun besar di wilayah ini dahulu kala, dan yang kedua ada riwayat yang menyatakan bahwasanya terdapat makam seorang biarawati yang dikenal dengan nama Santa Olivia. Sedangkan kata Olivia dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai zaitun. Para pakar sejarah juga berbeda pendapat akan masa di mana Jami Zaituna ini didirikan. Namun perbedaan pendapat ini dapat kita rujuk, dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu bahwa Hasan bin Nu'man adalah orang yang mendirikan Masjid Jami Zaituna ini, yaitu pasca penaklukan Kartaj di Tunisia, tepatnya pada tahun 79 Hijriah. Pendapat kedua yaitu didirikan oleh Ubaidillah bin Habhab dengan landasan riwayat menyatakan bahwasanya Ubaidillah bin Habhab mendirikan sebuah jami dan mendirikan sebuah pabrik kapal laut di kota Tunis. Yang ketiga adalah pendapat yang memadukan 2 pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa Hasan bin Nu'man lah yang meletakkan dasar fondasi membangun Jami Zaituna yang kemudian disempurnakan oleh Ubaidillah bin Habhab menjadi lebih agung dan besar. Namun tentunya bangunan Jami Zaituna sekarang ini bukanlah bangunan yang seperti awal, akan tetapi ini setelah proses dari berbagai macam pengaruh ataupun kontribusi dinasti-dinasti yang telah menguasai Tunisia. Jami Zaituna merupakan perguruan tertua yang berada di Tunisia. Jami ini berdampak besar pada pendidikan di wilayah Ifriqiya, khususnya di Tunisia. Sebagai pusat peradaban Islam, Jami ini mencetak ulama-ulama unggul dan pemikir-pemikir hebat. Di antaranya yang pertama ada Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun atau yang sering disebut dengan Ibnu Khaldun. Beliau lahir pada tahun 1332 Masehi di Tunis dan wafat pada tahun 1406 Masehi di Mesir. Beliau merupakan sejarawan dan filosof yang mana karyanya yaitu yang berjudul Muqaddimah. Karyanya ini menyebabkan beliau dijuluki dengan Bapak Sosiologi. Yang kedua ada Abdul Qasim Asy-Syabi. Beliau seorang penyair asal Tunisia yang lahir pada tahun 1909 Masehi dan
wafat pada tahun 1934 Masehi. Yang ketiga ada Thohir Hadan. Ia merupakan tokoh intelektual, aktivis sekaligus politikus yang berasal dari jebolan Jami Zaitunah. Sebagaimana yang dapat kita lihat, mimbar di Jami Zaitunah berbahan dasar kayu yang menandakan ikon khas Jami bermazhab Maliki yang berada di kawasan Maghrib Arabi, berbeda dengan mimbar yang ada di Jami bermazhab Hanafi yang memiliki bahan dasar marmer. Dan jika kita berkiblat pada salah satu jami tertua di kawasan Afrika, yaitu Jami Uqba bin Nafi, mimbar di Jami Zaitunah ini 2 tahun dibangun setelah mimbar di Jami Uqba bin Nafi usai dibangun, yaitu sekitar tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Yang sebagaimana kita lihat, desainnya lebih sederhana dan simpel dibanding mimbar yang ada di Jami Uqba bin Nafi. Ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang dan tidak tertulis, yaitu usai sholat subuh hingga syuruk akan ada banyak orang yang menghatamkan Al-Quran di samping mimbar tersebut, yang mana targetnya hatam 1 Al-Quran dari Jumat ke Jumat berikutnya. Sepanjang mata memandang, pasti kita akan disuguhkan dengan colak mame dan mahkota tiang yang berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, merah, hijau, orange, dan lain sebagainya, di mana semuanya dipadu-padankan dengan warna putih. Adapun untuk mahkotanya sendiri, yaitu seperti colak nabati, pepohonan, dedaunan, bahkan ada juga yang bercolak burung. Tercatat dalam sejarah jumlah tiang di Zaitunah ada 180 tiang, di mana hampir semuanya didatangkan dari runtuhan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Kartaj, dan Kornitus, yaitu Yunani. Dari sini kita dapat memahami keberanian mereka dan ketidakfanatikan mereka dalam membangun Masjid Zaitunah. Dan pada masa pergantian daulah, tepatnya pada abad 2 sampai 6 Masehi, renovasi tiang Zaitunah kebanyakan sebagian besar didatangkan dari produk lokal, di mana hanya beberapa yang didatangkan dari Asia Suro atau Bizantium. Jami Zaitunah ini adalah masjid yang menjadi tempat pusat peradaban dan juga pusat keilmuan. Tempat ini merupakan tempat yang wajib disinggahin oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abu Hasan Asyadzili, kemudian ada Imam Ibnu Arafah, dan juga banyak ulama-ulama Tunisia lainnya, juga seperti misalnya Imam Ibnu Ashur. Nah, di antara peninggalan-peninggalan atau tapak tilas yang bisa kita temui dari beberapa ulama-ulama ini adalah tempat-tempat mustajabah yang berada di beberapa tempat-tempat di pojok-pojok yang ada di Zaitunah ini. Di antaranya adalah salah satu tempat sakral yang disebut-sebut sebagai tempat kholwatnya Imam Abu Hasan Asyadzili. Di antara beberapa daulah yang berkontribusi dalam pembangunan Jami Zaitunah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah berkontribusi dalam pembangunan Jami Zaitunah adalah dengan membangun Quba Al-Mihrab dan 7 pintu di sekitaran Jami Zaitunah. Dan Dinasti Aghlabiyah juga menuliskan khot kufi atau kaligrafi kufi di Quba Al-Mihrab dan 7 pintu di sekitaran Jami Zaitunah. Yang kedua, Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkontribusi membangun
Quba al-Bahwi pada tahun 381 Hijriah. Selanjutnya adalah dinasti Sonhajia. Kontribusi yang dilakukan oleh dinasti Sonhajia yaitu membangun 3 masjid dan 1 sumur. 3 masjid ini berfungsi untuk menampung air ketika hujan turun tiba, dan 1 sumur lainnya yaitu sebagai tempat berwudu dan juga lain sebagainya. Pada masa Bani Khurasan membangun pintu masuk baru dan menambahkan Sohon Janais yang berada di sisi timur Jami. Kemudian pada masa dinasti Hafsiyah membangun menara Jami dan membangun pintu masuk ruang sholat yang terbuat dari kayu cendana serta ukiran di atas pintu berbahan kayu. Lalu peninggalan lainnya berupa sebuah perpustakaan atau maktabah, yaitu Maktabah Utsmaniyah, Abdaliyah, dan Farisiyah. Pada dinasti ini juga membentuk sebuah aquados atau pipa aliran air yang diperoleh dari Zaguan sampai pada Jami. Adapun di zaman Utsmaniyah menghidupkan kembali perpustakaan di kawasan Jami Zaitunah yang sebelumnya dibakar habis oleh tentara Spanyol. Dibuat juga sebuah mizwalah atau jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pada saat itu juga pintu masuknya imam sholat dibuat dari pilar yang diambil dari runtuhan Kartaj, serta memperluas Sohon Janais sehingga nampak seperti sekarang ini. Pada tahun 1063 Hijriah, Bey Muhammad Pasha Al-Muradi pada masa dinasti Muradiyah menambah ketinggian menara Jami Zaitunah hingga 30 meter. Lalu pada tahun 1312 Hijriah, menara Jami Zaitunah ditinggikan kembali hingga 43 meter. Kontribusi yang terakhir pada Jami Zaitunah yaitu pada masa dinasti Husainiyah, yang mana dinasti ini merenovasi 3 serambi pada tahun 1287 Hijriah. Menurut Ibnu Abi Dinar menyebutkan bahwa menara Jami Zaitunah telah ada sebelum abad 10 Hijriah dan memiliki tinggi setinggi 5 meter, yang mana berfungsi sebagai tempat pengawas baik dari sisi utara dan selatan pada dinding timur. Arsitek yang dipercayai membangun renovasi menara tersebut adalah Sulaiman An-Nigru, dan dapat dilihat di bagian depan menara tersebut sebuah bait syair yang diubah oleh Syekh Salim Buhajib yang menunjukkan angka tahun 1312 Hijriah. Setiap sisi daripada Jami Zaitunah memiliki fakta unik dan menarik yang perlu kita ketahui. Satu hal yang tidak tertulis di dalam sejarah mengenai sahan atau pelataran Jami Zaitunah, di sahan utama atau pelataran utama terdapat satu titik yang merupakan mimbar daripada Ibnu Arafah, yaitu ulama terkenal yang berasal dari Tunisia. Sohon Janais merupakan pelataran masjid yang digunakan untuk pelaksanaan sholat jenazah. Di bagian utara sahan ini terdapat sebuah perpustakaan yang dibangun oleh dinasti Hafsiyah, yaitu Abu Abdullah Muhammad pada tahun 906 Hijriah. Pada saat Al-Mutasibillah berkuasa, saat itu Tunis sedang dilanda kekeringan, sehingga ia memanfaatkan saluran penampungan air kuno yang dibangun pada era Kekaisaran Romawi. Ia merekonstruksi atau merenovasi untuk mendapatkan air bersih untuk Zaitunah atau perawatan tanaman hijau khususnya yang ada di Belvedere. Pintu tentunya merupakan satu perangkat dari sebuah bangunan yang tak dapat dihilangkan. Begitu juga masjid atau Jami Az-Zaitunah. Tercatat dalam sejarah bahwa Jami Az-Zaitunah memiliki lebih dari 15 pintu. 7 diantaranya dibangun pada masa dinasti Aghlabiyah. 1 di sebelah selatan, 3 di sebelah barat, 2 di sebelah utara, dan 1 di sebelah timur. Mengapa sebelah barat lebih banyak di antara sisi lainnya? Tercatat penyebabnya adalah dari sisi topografi dan pemukiman warga, tercatat bahwa saat itu lebih banyak di sebelah utara. Kemudian ada 6 pintu yang tercatat dibangun kembali pada masa Bani Khurasan. 1 di sebelah utara, 1 di sebelah barat, dan 3 di sebelah timur. Perpustakaan merupakan salah satu wadah dalam berkembangnya Islam di dunia, terkhusus di daerah Ifriqiya.
Pada masa dinasti Hafsiyah merupakan era bangkitnya ilmu pengetahuan, yang mana pada saat itu pemerintahnya betul-betul memperhatikan ilmu pengetahuan. Terdapat 3 maktabah atau perpustakaan yang berada di sekitar Jami' Zaitunah. Yang pertama, Maktabah Al-Farisiyah yang dibangun oleh Abu Faris Abdul Aziz pada tahun 822 Hijriah yang bertempat di bawah menara Jami' Zaitunah. Lalu yang kedua, Maktabah Al-Uthmaniyah yang dibangun oleh Abu Amr Uthman pada tahun 854 Hijriah yang bertempat di sudut selatan Maksurah Sidi Mahres bin Khalaf. Yang ketiga, Maktabah Al-Abdaliyah yang dibangun oleh Abu Abdullah Muhammad pada tahun 906 Hijriah yang bertempat di sudut utara Sohon Janais. Karpet yang dipakai di dalam Masjid Az-Zaitunah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada karpet zarbiyah atau karpet permadani, kemudian yang kedua ada karpet hasiroh. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, karpet zarbiyah atau karpet permadani itu biasanya digunakan ketika musim dingin tiba, karena bahan yang dibuat dari bulu domba yang cenderung dapat membuat hangatnya ruangan atau menambah kekhusyukan ketika para jamaah melakukan ibadah sholat. Kemudian ada karpet hasiroh, yaitu sebuah karpet yang terbuat dari tumbuhan-tumbuhan rumput yang biasanya terletak di rawa-rawa. Nah, karpet hasiroh ini itu digunakan ketika biasanya musim panas. Sarajin merupakan sebuah komunitas pecinta sejarah yang didirikan pada tanggal 31 September 2021, bertujuan untuk mengenalkan khususnya sejarah Tunisia dan umumnya sejarah dunia. Komunitas ini berawal dari para mahasiswa Universitas Zaitunah yang ingin membuat sebuah buku, menuliskan sebuah buku sejarah tentang beberapa masjid di Tunisia, khususnya di Madinah Atiqah atau di kota tua Tunisia. Semoga dengan adanya komunitas Sarajin Tunisia dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa mengetahui sejarah-sejarah penting yang ada di Tunisia.